Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu, dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Begitu pula istighfar, memohon ampun kepada Allah adalah penghapus dosa kita. Dan taubat kepada Allah juga sebab yang sangat besar yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Sampai kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Begitu pula menolong orang-orang yang kesusahan. Ini termasuk sebab terbesar hamba diampunkan dosa. Kita masih ingat ya, hadis yang masyhur tentang seorang wanita pezina, bahkan pelacur, diampuni oleh Allah dosanya hanya karena dia berbuat baik kepada seekor anjing. Anjing itu sangat kehausan, dia ambil air minum kemudian dia beri minum. Apalagi kalau yang dibantu itu seorang muslim, tentu lebih besar lagi ampunan yang akan kita dapat. Jangan sia-siakan, ini amal soleh yang sangat agung. Bukan hanya dapat pahala, tapi juga mendapatkan pengampunan dosa. Banyak jamaah sekalian sebab-sebab dosa kita diampuni. Tapi kita harus paham, sebab terbesar dosa kita diampuni adalah tauhid. Senantiasa menjaga tauhid kita, membersihkan diri kita dari kesyirikan dan kekufuran. Inilah sebab terbesar dosa kita diampuni. Dan inilah yang akan kita pelajari di bab ini. Bahkan jemaah sekalian, semua sebab-sebab dosa diampuni tadi yang telah kita sebutkan tidak berarti kalau kita tidak memiliki tauhid. Ditimpa musibah sebesar apapun gak akan terhapus dosa kita kalau kita gak punya tauhid. Terhapusnya dosa dengan musibah itu hanya berlaku bagi muslim yang punya tauhid. Orang musyrik gak berlaku. Begitu pula amal-amal soleh dapat menghapuskan dosa-dosa kita hanya berlaku bagi orang yang punya tauhid. Kalau dia berbuat syirik, malah terbalik. Amal solehnya yang terhapus. Bukan amal soleh menghapus dosa, malah amal solehnya yang terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah, kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Sebanyak apapun amal soleh yang dia kerjakan, baik ibadah kepada Allah, solat, puasa, zakat, haji, atau membantu orang, tidak akan menghapuskan dosanya kalau dia musyrik. Malah amal solehnya yang terhapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan mereka yang telah mereka kerjakan. Ini yang baru mau mereka kerjakan. Ini yang sudah mereka kerjakan. Yang baru mau mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dia mau sedekah sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah karena dihalangi oleh dosa kesyirikan dan kekufuran yang dia lakukan. Dia istighfar sebanyak-banyaknya, dia bertobat dari semua dosa. Kalau dia nggak bertobat dari dosa syirik, tidak ada gunanya. Allah tidak akan ampuni jemaah sekalian.
Tapi sebaliknya, kalau dia bertobat dari dosa syirik, dia tauhidkan Allah, dia tinggalkan semua dosa syirik, maka semua dosa-dosanya ikut terampunkan. Ini luar biasa dahsyatnya keutamaan tauhid. Jadi misalkan jamaah sekalian, ada orang makan riba, juga minum khamar. Lalu dia dengar betapa besarnya dosa makan riba itu. Maka dia pun tobat. Tapi dia masih minum khamar. Maka dosa ribanya diampuni, minum khamarnya belum diampuni. Tapi kalau dia bertobat dari dosa syirik, semua dosanya diampuni. Yang besar maupun yang kecil. Ini luar biasa, dahsyatnya tauhid. Maka tidak ada yang lebih besar yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita melebihi tauhid. Ini yang harus menjadi selalu perhatian utama kita dalam hidup. Menjaga tauhid, membersihkannya selalu dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Dan menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan pada kesyirikan. Jadi inilah yang akan kita pelajari dalam bab ini tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Kita masuk dalil yang pertama. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang akan diberikan nikmat aman dan nikmat hidayah. Surat Al-An'am ayat 82. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman dan iman mereka tidak mengandung kezaliman sedikit pun. Apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini? Maksudnya adalah kesyirikan. Karena kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, zulmul insan nafsahu. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Bagaimana caranya seseorang menzalimi dirinya sendiri? Yaitu dia melakukan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan jemaah sekalian, kita hanyalah merugikan diri kita sendiri. Allah tidak rugi sedikit pun. Sebagaimana kalau kita taat, Allah tidak diuntungkan sedikit pun, karena Allah nggak butuh kepada kita. Allah maha kaya, maha cukup. Yang kedua, zulmul insan ghairahu. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Ini lebih besar lagi dosanya dibandingkan yang pertama. Yang ketiga adalah azlamu zulm. Kezaliman terbesar. Itulah namanya syirik. Oleh karena itu ada sebuah hadis, kalau yang punya buku mungkin ada di catatan kaki, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kisah turunnya ayat ini. Ibnu Mas'ud menceritakan lamma nazalat, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Maka itu memberatkan para sahabat, karena sahabat belum mengerti betul apa arti ayat ini. Sampai kulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu. Kami berkata, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maksudnya, kami mesti terjerumus dosa, kami manusia biasa ya Rasulullah. Kalau orang beriman itu enggak berbuat dosa sedikit pun, kalau begitu kami belum beriman ya Rasulullah. Ini yang memberatkan sahabat. Ternyata beriman itu susah sekali. Ini yang dipahami sahabat ketika ayat ini turun. Qala, maka Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka.
Beliau bersabda, "Laisa kama taqulun," tidak seperti yang kalian katakan. Makanya jemaah sekalian, ini juga dalil memahami Al-Qur'an dan hadis kita merujuk kepada pemahaman sahabat. Karena dulu sahabat kalau salah paham, Nabi SAW ajarkan, luruskan. Sekarang kalau kita salah paham, siapa yang mau luruskan? Maka hendaklah kita selalu merujuk kepada pemahaman sahabat. Mereka bukan hanya diajarkan Al-Quran dan hadis oleh Rasulullah SAW secara teksnya saja, lafaznya saja, tapi bagaimana memahaminya, mereka juga diajarkan. Kata Nabi SAW, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, maksudnya dengan kesyirikan. Jadi dari 3 bentuk kezaliman tadi, yang dimaksud dalam ayat ini adalah kezaliman terbesar, yaitu syirik. Artinya, orang yang muslim, yang beriman, mungkin saja terjerumus dalam dosa. Baik dosa menzolimi dirinya sendiri, atau menzolimi orang lain. Karena dia manusia biasa. Tapi tentunya orang beriman dia harus segera taubat. Tapi selama dia masih manusia biasa, dia bukan malaikat, bukan pula nabi dan rasul, mungkin dia terjerumus dosa. Tapi orang beriman itu tidak mungkin terjerumus dalam dosa syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia melakukan dosa syirik, dia bukan lagi orang beriman. Dosa syirik itu pembatal keimanan. Jadi jangan sekali-kali melakukan dosa syirik. Itu enggak ada toleransi sama sekali. Batal keimanan seseorang kalau dia melakukan dosa syirik dalam keadaan dia tahu itu dosa syirik dan dia memilih sendiri. Namun kalau dia dipaksa dan hatinya tetap beriman, maka syariat memberi keringanan. Sebagaimana di surat An-Nahl Allah mengatakan, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Dipaksa maksudnya dengan ancaman berat. Dibunuh, dihilangkan anggota tubuhnya, atau dibunuh keluarganya, dan dia nggak bisa melawan, nggak bisa lari, nggak bisa lapor polisi. Itu namanya terpaksa. Kalau cuma dipaksa, diancam, dipecat, itu enggak. Bukan masuk kategori terpaksa yang membolehkan seseorang berbuat dosa. Jadi, orang beriman itu tidak mungkin melakukan dosa syirik. Karena itu membatalkan keimanan. Lalu Nabi SAW mengatakan, Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi. Tidakkah kalian pernah mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya? Kemudian beliau membaca surat Luqman ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim." Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13. Juga di surat Al-Baqarah ayat 254 Allah mengatakan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Maka orang musyrik dan orang yang melakukan dosa kekafiran juga disebut orang yang zalim, bahkan kezaliman mereka adalah yang terbesar. Juga di surat Yunus ayat 106 Allah mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali enggak bisa beri manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang berbuat dosa syirik. Kata Allah, kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Inilah makna kezaliman dalam surat Al-An'am ayat 82. Mari kita lihat pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid menyebutkan 4 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, fadlu tauhidi wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan buahnya atau hasilnya yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Apa jemaah sekalian? Keutamaan dan buah daripada tauhid di dunia dan di akhirat yang diterangkan dalam ayat yang mulia ini. 2 nikmat terbesar dalam hidup kita. 2 nikmat terbesar dalam hidup kita apabila kita memiliki tauhid, yaitu kita bersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Allah akan berikan 2 nikmat ini. Yang pertama, nikmat aman. Kata Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan diberikan anugerah nikmat aman. Apa maksudnya nikmat aman di sini? Aman dari azab Allah. Dan azab Allah itu bisa terjadi pada 4 tempat. Yang pertama di dunia. Yang kedua di alam kubur. Dan ini lebih dahsyat daripada semua azab yang pernah ada di dunia. Yang ketiga lebih dahsyat lagi di hari kebangkitan di padang mahsyar. Ini sebelum ke surga dan sebelum ke neraka di hari kebangkitan. 1 hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia. Itu ada azab yang dahsyat di situ. Yang keempat barulah yang paling dahsyat, yaitu azab neraka. Maka orang yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan dosa kesyirikan sedikit pun, Allah berikan jaminan keamanan terhadapnya. Aman hidupnya di dunia, terutama di alam kubur, lebih utama lagi di padang mahsyar. Dan yang paling utama adalah selamat dari azab neraka. Karena itulah puncak kesuksesan kita. Kalau kita sudah selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung, yang sukses sebenarnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dan berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, kita bisa memetik pelajaran. Satu-satunya jaminan keselamatan kita dari azab Allah adalah menjauhi syirik, memurnikan tauhid. Walaupun kita punya semua kebaikan, tanpa tauhid kita nggak mungkin selamat. Walaupun kita melakukan semua dosa, dengan tauhid kita pasti selamat. Tapi ingat ya, selamat itu ada 2 macam. Sudah pernah kita ingatkan, keselamatan itu ada 2 macam. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau kita sempurnakan tauhid kita, yaitu kita jauhi semua kezaliman tadi yang 3, maka selamat juga sempurna, langsung masuk surga. Tapi kalau kita hanya menjauhi syirik, masih melakukan kezaliman terhadap diri kita atau kepada orang lain, maka keselamatannya nggak sempurna. Nggak sempurna itu artinya apa? Terancam mampir di neraka dulu. Bukan pasti masuk neraka, bukan. Terancam mampir di neraka. Bukan pasti masuk neraka, karena dia punya tauhid. Maka orang yang tidak berbuat dosa syirik, masih punya tauhid, walaupun dia melakukan dosa-dosa yang lain, dia pasti selamat, walau dia nggak tobat sampai mati. Tapi keselamatannya nggak sempurna. Dia terancam mampir di neraka.
Namun andaikan dia betul-betul dimasukkan ke dalam neraka, karena dia masih punya tauhid, dia pasti selamat. Suatu hari dia akan dikeluarkan dari api neraka. Jadi, ini satu-satunya syarat keselamatan sebenarnya. Mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik. Namun bukan berarti kita meremehkan dosa yang lain, tidak. Cuma sekedar agar kita paham betapa pentingnya tauhid dan betapa bahayanya dosa syirik. Tidak berarti kita boleh meremehkan dosa yang lain, tidak juga. Karena jemaah sekalian, sebenarnya setiap dosa itu juga berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Ini jangan main-main. Kalau kita meremehkan dosa, ini sangat berbahaya. Bisa jadi kita melakukan dosa itu, lama-lama kita terjerumus dalam syirik. Jadi, andai pelaku dosa itu, selama bukan syirik dan kufur, dimasukkan ke dalam neraka, suatu hari dia akan selamat. Setelah selesai menjalani hukumannya di neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga, karena dia masih memiliki tauhid. Ini nikmat yang pertama. Nikmat terbesar dalam hidup. Nikmat keamanan. Selamat dari azab Allah. Yang kedua kata Allah, wahum muhtadun. Dan mereka itulah yang akan diberikan hidayah. Ini nikmat kedua yang terbesar dalam hidup kita. Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berdasarkan ayat yang mulia ini, maka tauhid adalah kunci terbesar untuk menggapai hidayah. Hidayah itu kan mesti diusahakan. Betul, hidayah Allah yang berikan. Tapi Allah suruh kita berusaha. Maka sebaik-baik usaha kita supaya Allah berikan hidayah, tauhidkan Allah. Jauhi semua dosa syirik dan dosa-dosa yang dapat membatalkan keimanan. Ini sebesar-besarnya sebab hamba mendapatkan hidayah. Kalau begitu sebaliknya. Sebesar-besarnya sebab pintu hidayah itu tertutup bagi seorang hamba karena dosa syirik. Bahkan itulah kesesatan terbesar. Kesesatan terjauh orang yang berbuat dosa syirik. Itu penyebab terbesar tertutupnya pintu hidayah bagi seorang hamba ketika dia melakukan dosa syirik. Maka inilah kunci hidayah yang paling utama jemaah sekalian. Para ulama menjelaskan hidayah itu mencakup hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Belum tentu orang yang diberikan hidayah kepada ilmu mendapat hidayah kepada amalan. Dan dengan tauhid, Allah akan berikan kepada kita keduanya. Hidayah kepada ilmu. Kita diberikan kesempatan menuntut ilmu. Mengetahui kebenaran untuk kita amalkan. Mengetahui penyimpangan untuk kita jauhi. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Betapa banyak orang yang sudah mengetahui satu ilmu, tapi dia tidak amalkan. Kenapa? Ya tidak dapat hidayah. Maka, jemaah sekalian, kalau kita malas melakukan satu amalan, yang pertama kita periksa adalah tauhid kita. Jangan-jangan ada masalah besar dalam tauhid kita. Begitu pula jemaah sekalian, hidayah itu mencakup hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Maksudnya apa hidayah kepada Islam? Kalau kita mentauhidkan Allah, maka Allah akan selamatkan kita dari semua dosa pembatal keislaman. Ini pertama. Yang kedua, hidayah di dalam Islam, yaitu Allah selamatkan kita dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Maka kunci utama untuk menggapai dua hidayah ini adalah tauhid. Karena
Tidak sedikit orang mendapatkan hidayah kepada Islam. Dia Muslim, tapi yang dia amalkan sangat bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia amalkan adalah bid'ah-bid'ah, walaupun tidak sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan, tidak sampai membatalkan Islamnya. Maka dengan tauhid, semakin kita luruskan, kuatkan tauhid kita, maka itu pintu hidayah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula termasuk makna hidayah di sini adalah tambahan hidayah dan istiqamah di atasnya. Ini termasuk hidayah yang kita perlu harapkan dari Allah. Tambahan hidayah dan istiqamah di atasnya. Hidayah itu kan bertingkat-tingkat. Amal soleh itu kan banyak. Maka kita perlu tambahan hidayah untuk memperbanyak amal soleh. Dan juga yang sangat penting adalah kita perlu hidayah Allah agar kita istiqamah. Terus menerus di atas ketaatan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka ketahuilah jemaah sekalian, faktor utama kita istiqamah adalah tauhid. Tidak ada orang istiqamah tanpa tauhid. Tauhid itu sendiri adalah puncak istiqamah. Tidak ada orang yang istiqamah tanpa tauhid. Walaupun kita lihat dia rajin ibadah. Setiap hari di masjid terus kerjaannya. Sholat 5 waktu. Tidak pernah absen. Puasa di bulan Ramadan, haji, zakat, semua dia amalkan. Tapi setahun sekali ikut upacara ritual sedekah bumi, sedekah laut. Nggak ada gunanya dia ibadah. Karena itu syirik. Itu bukan orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah nomor 1, dia mentauhidkan Allah. Karena semua amal ibadah yang dia kerjakan tanpa tauhid tidak bermanfaat, menjadi terhapus. Jadi faktor utama kita bisa istiqamah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, 2 nikmat terbesar dalam hidup yang hanya bisa kita raih dengan amalan yang paling agung, yaitu tauhid. Maka kita akan menggapai nikmat aman dan nikmat hidayah. Pelajaran yang kedua, anna syirka zulmun. Bahwasannya syirik itu adalah kezaliman. Mubtilun lil imani billahi in kana akbar. Yang membatalkan keimanan kepada Allah apabila itu syirik besar. Rusak iman seseorang. Walaupun dia masih merasa beriman, nggak ada gunanya. Walaupun di KTP-nya masih tertulis beragama Islam. Kalau syirik besar yang dia lakukan, batal Islamnya. Au mungkisun lahu in kana asghar. Atau mengurangi keimanannya apabila itu syirik kecil. Syirik kecil mengurangi keimanan. Dan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Udah masuk waktu Isya? Masuk ya? Baik. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wabillahi taufik.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari surat Al-An'am ayat 82. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan anna syirka la yughfar, bahwasannya dosa syirik itu tidak terampunkan. Oleh karena itu Allah menegaskan di dalam ayat yang mulia ini, tidak boleh keimanan kita tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Kata Syekh, itu menunjukkan dosa syirik tidak terampuni. Maka tidak boleh ada sedikit pun kesyirikan tercampur dalam keimanan kita, atau kita melakukan dosa kesyirikan itu. Dosa apapun selain syirik, walaupun pelakunya tidak taubat sampai mati, masih ada harapan mendapatkan ampunan. Tapi dosa syirik tidak terampuni. Sebagaimana di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Pelajaran yang keempat, ini yang terakhir, anna syirka yusabbibul khawfa fid dunya wal akhirah. Bahwasannya syirik itu menyebabkan ketakutan atau hilangnya nikmat aman di dunia dan di akhirat. Penyebab terbesar hilangnya nikmat aman adalah dosa syirik. Munculnya rasa takut karena berbagai macam bahaya yang menimpa manusia, sebab utamanya adalah dosa syirik. Karena dalam ayat ini Allah mengabarkan kunci untuk mendapatkan keamanan dengan tauhid. Maka sebaliknya, dosa syirik itu menyebabkan hilangnya nikmat aman. Muncul rasa takut karena berbagai macam bahaya. Bahaya yang mengancam fisik kita, dan yang paling berbahaya adalah bahaya yang mengancam akidah kita, yang akan berakibat pada bahaya terbesar di akhirat kelak. Oleh karena itu, hendaklah kita takut terjerumus dalam dosa syirik. Dan juga kita punya kewajiban untuk mengingatkan orang lain agar tidak terjerumus dalam dosa syirik. Walhamdulillah, ini yang bisa kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Walakum bimithli. Seperti yang dibilang di awal, di mana apabila seorang muslim menolong muslim yang lain mendapatkan ampunan. Lalu bagaimana dengan orang sesama muslim yang membantu atau menolong dalam sedekah kepada pelaku bid'ah? Apakah mendapatkan pahala tersebut? Jemaah sekalian, berbuat baik kepada siapa saja, kita akan mendapatkan pahala. Kecuali kepada orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin.
maka jawaban untuk mereka bukan berbuat baik, tapi jihad. Jadi jangankan masih sesama muslim, walaupun mungkin dia banyak menyimpang dari ajaran yang benar. Kepada orang kafir saja, Allah tidak melarang kita berbuat baik. Tapi dengan syarat, bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berbuat adil kepada siapapun, kepada muslim maupun kepada non-muslim. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, maka para sahabat kalau menyembelih kambing, mereka kirimkan kepada tetangga mereka yang Yahudi atau Nasrani. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, wa fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Dan pada setiap limpa yang basah ada pahala. Limpa yang basah, apakah itu manusia atau hewan, kita berbuat baik padanya, kita dapat pahala. Selama kita lakukan itu adalah kebaikan, bukan menolong dia berbuat dosa. Jadi jangan salah paham. Berbuat baik di sini dalam hal kita misalkan kasih makan, kalau dia sakit kita kasih obat, dia punya hutang kita bayarkan. Bukan dia mau misalkan melakukan perayaan-perayaan yang bertentangan dengan syariat kita, lalu kita bantu dia, bukan seperti itu berbuat baik. Itu namanya menolong dalam dosa. Jadi bedakan antara berbuat baik kepadanya dan justru menolong dia dalam dosa, ini dilarang keras dalam syariat. Orang-orang non-muslim misalkan yang mau mengamalkan ajaran agama mereka, perayaan-perayaan dalam agama mereka, itu dalam agama Islam dilarang keras. Nggak boleh kita bantu. Itu bukan toleransi, itu bukan berbuat baik. Itu namanya kita melanggar syariat agama kita. Jadi berbuat baik di sini misalkan dia butuh makan, kita kasih makan. Atau kita sekedar ngasih hadiah, walaupun dia nggak butuh, tidak apa-apa, boleh. Ngasih sedekah, bayarkan hutangnya kalau dia punya hutang. Dan jemaah sekalian, kalau kita tambahkan niat berbuat baik kepada orang yang kafir sekalipun, kalau kita tambahkan niat, semoga dengan kebaikan kita kepadanya, dia akan lebih cinta kepada Islam atau dia mau belajar Islam, maka pahala kita lebih besar lagi. Pahala kita lebih besar lagi kalau kita niatkan ini. Dan ini metode Rasulullah SAW. Beliau kalau punya harta, ngasih ke orang kafir itu nggak tanggung-tanggung. Tapi dengan suatu harapan, orang itu mendapatkan hidayah. Jadi ini salah satu cara untuk merangkul orang yang suka berbuat bid'ah agar mereka cinta kepada sunnah, agar mau mendengarkan nasihat yang kita sampaikan, maka kita berbuat baik kepadanya. Iya. Wallahu a'lam. Ustaz, kenapa Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi disebut sebagai Syekhul Islam? Dan apa arti Syekhul Islam? Syekhul Islam itu artinya orang yang punya jasa besar terhadap Islam. Perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Apakah perjuangannya dalam berdakwah, baik dakwah melalui majelis ilmu atau melalui buku-buku yang dia tulis. Perjuangannya dalam membimbing umat Islam. Banyak umat Islam yang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang beliau serukan. Begitu pula
beliau termasuk pejuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Bukan hanya berdakwah, beliau turun dalam berjihad, mengangkat senjata, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini istilah yang disebutkan para ulama karena melihat jasa-jasa besar seorang ulama. Banyak ya yang digelari Syekhul Islam karena jasa-jasa besarnya terhadap kaum muslimin melalui pengajaran agama atau pembelaan terhadap agama. Iya, wallahu alam. Bagaimana jika kita masuk masjid lalu mendapati seorang imam yang sering membaca Al-Quran di atas kuburan? Apakah kita tetap sholat berjamaah bersamanya atau Membaca Al-Quran di kuburan termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, tapi tidak sampai tingkat syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan bahkan beliau larang perbuatan itu. Di antaranya beliau bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabirah, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi Nabi SAW mengatakan jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Lalu beliau perintahkan supaya rumah kita nggak seperti kuburan, baca Al-Quran di rumah kita. Berarti kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Dan kita tahu bersama jamaah sekalian, bagaimana Nabi SAW dan para sahabat membaca Al-Quran. Mereka sangat rajin. Tapi tidak diriwayatkan mereka menjadikan kuburan sebagai tempat membaca Al-Quran. Apakah surat Yasin, surat Al-Fatihah, tidak ada satu riwayat pun. Namun itu belum sampai tingkat kesyirikan. Sehingga boleh kita berjamaah dengan imam seperti itu. Yang tidak boleh kalau imam itu berbuat syirik. Misalkan dia berdoa kepada penghuni kubur itu, atau dia percaya kepada dukun, atau dia sendiri dukun. Yang kita bicarakan tadi tentang orang yang diberi udzur berbuat dosa syirik adalah orang yang sudah tahu itu syirik, dan dia dengan memilih perbuatan itu. Dia memilih maksudnya karena terpaksa. Maka itu satu-satunya udzur, yaitu dipaksa. Ketika dia sudah tahu itu adalah dosa syirik. Selain karena dipaksa, tidak menjadi udzur. Contohnya dia berbuat syirik, kenapa? Khawatir nanti saya jatuh miskin. Atau nanti saya dipecat kerja, atau dipindahkan tempat kerjanya. Itu bukan kategori dipaksa. Kategori dipaksa tadi sudah kita jelaskan, terancam bahaya besar, hilang nyawa, hilang anggota tubuh, atau keluarganya dibunuh. Dan dia nggak bisa melawan, nggak bisa lari, nggak bisa lapor polisi. Kalau dia bisa lapor polisi, nggak boleh dia melakukan kesyirikan itu. Nggak ada udzur baginya. Jadi ini yang terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Setelah ayah dan ibunya dibunuh, dia disuruh melakukan kekafiran. Ini syarat yang pertama, dia dipaksa. Yang kedua, hatinya tetap menolak. Kalau hatinya setuju, maka dia kafir. Karena hati kan nggak mungkin dipaksa. Jadi ini makna firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman. Nah, ini yang nggak boleh sama sekali. Hati ikut menjadi kufur. Ini yang tidak boleh sama sekali. Jadi tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW, la tusyrik billahi, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa hurriktah.
Jangan kamu persekutukan Allah sedikit pun. Walau kamu dibunuh dengan cara dicincang atau dibakar. Dicincang pelan-pelan, dipotong, dipenggal-penggal, baru mati. Kalau mati dulu baru dipenggal-penggal, nggak kerasa. Walaupun dibunuh dengan cara seperti itu, dibakar sedikit demi sedikit dari kaki misalkan dibakar sampai mati. Jangan berbuat syirik. Nah, kategori jangan berbuat syirik di sini adalah hati. Jadi, kalau dia berbuat syirik secara zahir, tapi hatinya tetap beriman dalam keadaan terpaksa, maka ini namanya rukhsah dari Allah, keringanan yang Allah berikan. Dan itu pun hanya berlaku bagi umat Islam. Kalau umat terdahulu, Masya Allah, mereka nggak punya pilihan. Beriman, tapi mati. Atau hidup, tapi kafir. Seperti antum baca kisah Ashabul Ukhdud. Mereka nggak ada pilihan. Sampai seorang ibu yang mau melompat ke dalam api, dia ragu-ragu karena kasihan anaknya. Maka Allah jadikan anaknya bisa berbicara. Anaknya masih bayi, yang sebenarnya belum bisa berbicara. Karena dia ragu untuk melompat ke dalam api karena kasihan anaknya, Allah jadikan anaknya bisa berbicara. Anaknya mengatakan, wahai ibu, bersabarlah karena engkau berada di atas kebenaran. Dia pun melompat ke api membawa anaknya. Itu umat terdahulu. Tapi bagi umat Islam, jadi ini keringanan yang Allah berikan. Tapi ada syarat, hati tetap beriman. Namun, kalau seseorang mau sabar juga boleh. Dipaksa, dibakar. Dia tetap nggak mau melakukan kekafiran. Dia bersabar, itu juga boleh. Jadi, bagi umat Islam, dua-duanya boleh. Tapi mana yang lebih afdal jamaah sekalian? Sabar sampai mati, atau menuruti secara zahir tapi hati menolak. Dua-duanya boleh, tapi mana yang lebih afdal? Jawabannya tergantung. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tergantung. Kalau hidupnya bermanfaat bagi Islam, lebih baik dia hidup. Tapi kalau rasanya sudah kurang manfaat, mati lebih baik. Itu mati syahid loh. Itu termasuk mati syahid. Rasa-rasanya kalau hidup malah menambah dosa, lebih baik mati syahid saja. Tapi ada satu keadaan wajib sabar. Yaitu, kalau dia tokoh panutan. Kalau dia melakukan syirik itu, orang tidak paham, orang banyak melihat, oh berarti itu boleh dong. Imam kita, ustadz kita dipaksa berbuat syirik, dia lakukan, berarti bukan syirik, boleh dong. Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Maka mereka pun terjerumus syirik. Karena dia mengambil keringanan, maka tidak boleh dia ambil keringanan. Dia harus sabar walaupun sampai mati, itu termasuk jihad di jalan Allah. Ya, jadi ini keringanan bagi umat Islam. Kemudian, uzur yang kedua, orang yang belum tahu. Orang yang belum tahu dalam syariat juga mendapatkan uzur. Ketika dia terjerumus kekafiran, dan dia belum tahu, maka ini termasuk uzur. Karena Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Artinya, rasul menyampaikan ilmu, memberitahu. Sehingga orang yang belum tahu, dia mendapatkan uzur. Uzur yang ketiga, tidak sengaja, tidak bermaksud melakukannya. Pernah bacakan ada hadis orang yang kehilangan kendaraannya bersama perbekalannya di padang pasir, dia sudah cari ke sana kemari nggak ketemu, sampai dia sudah pasrah menunggu mati. Nggak mungkin selamat. Di padang pasir nggak ada kendaraan, nggak ada perbekalan. Umumnya orang mati sudah. Tiba-tiba hewannya muncul, lengkap dengan perbekalannya. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk.
Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Rabbmu. Nggak sengaja, cuma saking senangnya. Maka dia tidak kafir. Karena dia tidak bermaksud, tidak sengaja. Ya. Kemudian yang keempat, udzur yang keempat, lupa. Orang yang lupa, maka tentu dia tidak kafir. Sama dengan orang yang sedang berpuasa. Kemudian dia makan dan minum karena lupa. Maka dia tidak berdosa dan puasanya tidak batal. Inilah 4 udzur. Orang yang terjerumus dosa tidak dihukumi berdosa. Ya. Wallahu a'lam. Betul sekali. Orang udzur yang kedua tadi, orang yang tidak tahu itu sebenarnya ada rincian. Orang yang tidak tahu itu ada 2 macam. Pertama, dia berusaha mencari tahu, tapi belum ketemu ilmunya. Karena dia tidak tahu, dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka orang inilah yang mendapatkan udzur. Tapi kalau dia sengaja nggak mau cari tahu, maka tidak ada udzur baginya. Justru dia dapat dosa double. Sengaja dia nggak mau belajar. Ustadz banyak, buku-buku banyak, siaran televisi, siaran radio banyak. Dia sengaja nggak mau tahu. Maka dia masuk dalam ayat وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا كَذَلِكَ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dia nggak mau belajar, nggak mau tahu, cuek, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Di antara penafsiran kehidupan yang sempit di dunia maksudnya azab kubur. Dan di akhirat kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia pun bertanya, wahai Rabbku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah berfirman, demikianlah dahulu datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu melupakan. Nggak mau belajar, cuek. Walaupun dia nggak memusuhi. Kalau memusuhi ya lain lagi ini ceritanya. Ini dia cuek saja, nggak mau belajar, cuek saja, nggak mendukung dan tidak memusuhi. Demikian pula hari ini kamu dilupakan. Jadi yang diberi udzur itu orang yang belum tahu, dia berusaha belajar. Tapi kalau dia sengaja nggak belajar, maka justru dia mendapatkan dosa 2 kali. Dosa nggak mau belajar, dan karena kebodohannya dia terjerumus dosa yang lain. Barangkali demikian, wallahu alam. Yang tahu riya adalah syirik kecil. Apakah dengan bertobat amalan tersebut bisa kembali? Bahkan syirik besar pun dapat menghapuskan semua dosa dengan bertobat. Nah, sekarang pertanyaannya, amalan yang sudah terhapus karena syirik, apakah bisa kembali? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat kembali, sebagian mengatakan tidak kembali. Yang mengatakan kembali karena orang kafir asli pun ketika dia berbuat baik di masa kafir, itu enggak tercatat. Tapi setelah dia masuk Islam menjadi tercatat. Ini alasan mereka. Tapi ulama yang mengatakan enggak kembali, mereka beralasan itu memang bukan amal soleh. Sehingga enggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak meniatkan ikhlas. Jadi masing-masing punya alasan yang kuat. Maka kita harus hati-hati, waspada. Saya tidak tahu mana pendapat yang lebih kuat. Yang penting kita hati-hati, jauhi dosa syirik. Karena kita khawatir walaupun kita tobat, amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu tidak kembali. Akan tetapi Allah Maha penerima taubat. Walaupun amal enggak kembali, yang penting dosa-dosa kita terampuni. Dan juga kita punya peluang selama kita masih hidup, manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh lagi. Itu yang paling penting.
Yang sudah berlalu mudah-mudahan kembali. Andai tidak kembali, maka kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan untuk memperbanyak amal soleh lagi. Terutama amal-amal yang memberi manfaat kepada orang lain, yang masih bisa mengalir saat kita sudah wafat. Membangun masjid, mengajarkan ilmu, menyebarkan dakwah, membantu para penuntut ilmu. Ini luar biasa pahalanya. Masih akan terus mengalir walau kita sudah mati. Iya. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz? Berbuat syirik karena tidak tahu, dan setelah tidak tahu dikasih tahu, apakah perlu bertobat? Iya, tetap bertobat. Orang yang berbuat syirik karena tidak tahu, kemudian setelah dia tahu, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat kan. Banyak di antara mereka yang tidak tahu yang mereka lakukan selama ini adalah syirik. Setelah mereka tahu, maka mereka bertobat. Iya. Ada video yang Anda lihat, seorang ulama yang dianggap oleh banyak orang, dia mengatakan bahwa di Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan kalau Allah itu ada. Itu termasuk kesyirikan. Itu bukan lagi kesyirikan, kufur yang paling kufur itu. Ya. Kalau mengatakan di Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Anak SD pun hafal, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Ini penghinaan kepada Al-Quran, penghinaan kepada Allah. Kalau Allah mengabarkan Qul huwallahu ahad, lalu kita bilang, tidak ada dalil adanya Allah dalam Al-Quran. Terus apa gunanya itu Qul huwallahu ahad? Bahkan seluruh isi Al-Quran membuktikan adanya Allah. Al-Quran kan kalamullah, ucapan Allah. Bagaimana ada ucapannya tidak ada zat yang mengucapkan? Nggak mungkin kan, mustahil. Itu kufur yang paling kufur. Mirip dengan komunis yang menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah beriman adanya Allah. Bahkan mereka beriman Allah itu pencipta mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan jawab Allah. Iblis pun beriman adanya Allah loh. Iblis berdoa kepada Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan kematianku sampai hari kebangkitan. Iblis bukan hanya beriman adanya Allah. Iblis beriman hanya Allah yang mampu mengabulkan doanya. Iblis beriman Allah yang maha mendengar, bisa mendengarkan doanya. Kufur iblis kan bukan di situ. Kufur iblis adalah kesombongan dia tidak mau tunduk kepada Allah. Tapi dia tidak mendustakan adanya Allah. Jadi lebih kufur mana? Iblis apa? Orang yang menolak adanya Allah. Jadi ini kekufuran yang sangat parah, sangat fatal. Dan sejarah mencatat jamaah sekalian, orang-orang yang paling kejam di muka bumi, di antaranya orang yang tidak beriman adanya Allah. Orang-orang komunis, ateis, sosialis, marxis. Antum baca bagaimana kejahatan mereka terhadap umat manusia di seluruh dunia. Bagaimana pembantaian yang dilakukan oleh Soviet di masa komunis. Pembantaian yang dilakukan oleh PKI dahulu di negeri kita. Itu berawal dari kekufuran mereka tidak beriman adanya Allah. Orang-orang musyrik jahiliyah beriman adanya Allah. Bahkan beriman Allah yang menciptakan mereka, memberi rizki kepada mereka, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman. Jadi ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan akal sehat. Enggak masuk akal. Seperti pepatah Arab, bul fi zamzam tu'raf. Mungkin itu yang ingin dia lakukan.
kencinglah di air Zam-Zam maka kamu akan terkenal. Paham artinya ya? Pokoknya bikin keanehan-keanehan supaya terkenal, supaya viral. Allahul musta'an. Sudah cukup ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.